Saudara, Minahasa sebagai salah satu etnis yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kita mengenalnya bahwa di Minahasa terdapat beragam seni budaya serta adat istiadat. Namun seiring perkembangan zaman, adat istiadat serta budaya tersebut mulai terkikis dan dilupakan, terutama oleh para generasi muda. Di Seni Budaya kali ini kami akan kembali mengingatkan Anda semua tentang keberadaan adat istiadat dan budaya yang ada di tanah Minahasa. Waktu belum menunjukkan pukul 6 pagi. Namun bagi sekelompok anak muda dan beberapa orang tua yang tergabung dalam kelompok Kabasaran atau Cakalele Desa Warembungan sudah mempersiapkan diri beberapa jam lebih awal. Pasalnya, hari itu beberapa orang dari mereka akan dinobatkan atau dikukuhkan menjadi warane-warane muda dalam kelompok Kabasaran Desa Warembungan. Opo rumpuan, iko si timani, timoto langi lesar baun tanpa kenu, endo inania kenu, nikai si makavia lesar kenu, pahale nai, rapi tenai nikai. Opa kelu ngana pikinan ragas lewo. Toro tumoro nikai dekat. Setelah melalui beberapa prosesi yang dipimpin oleh yang dituakan atau sering disebut dengan tonaas, berangkatlah rombongan kelompok Kabasaran menuju lokasi tempat pengukuhan untuk menjadi seorang warane. Warane yang bermakna ksatria tidak lepas dari sejarah serta cerita kesatriaan orang Minahasa zaman dulu. Lokasi atau tempat pengukuhan menjadi seorang warane adalah di Watu Pina Wetengan. Namun, sebelum menuju ke lokasi Watu Pina Wetengan, rombongan melakukan kunjungan ke beberapa waruga atau makam para leluhur atau walak. Tujuan mendatangi beberapa waruga ini adalah untuk meminta izin dari para leluhur terhadap upacara ataupun prosesi adat yang akan dilaksanakan. Waruga pertama yang didatangi adalah kawasan waruga yang terdapat di Desa Lota, Kecamatan Pineleng. Ritual dan prosesi adat di sini dipimpin oleh yang dituakan atau tonaas. Ogonung-galung. Keberadaan dari orang Minahasa atau suku Minahasa saat ini tidak terlepas dari sejarah suku Minahasa dan orang Minahasa sejak zaman dulu yang memiliki tradisi maupun adat istiadat serta budayanya. Mengantisipasi mulai hilang dan terlupakannya sejarah tersebut, diperlukan pelestarian terhadap nilai-nilai budaya yang ada sehingga diketahui oleh generasi berikutnya, bahkan oleh masyarakat luas dan mereka pemerhati budaya.
Saya kira kalau kita berbicara makna ritual yang kita laksanakan hari ini, yang pertama tentu ini ekspresi budaya. Ya, sebagai satu ekspresi budaya bisa dengan banyak cara. Nah, tetapi untuk ritual hari ini, ritual karai ya, ritual karai atau artinya bagaimana pengetahuan leluhur itu dimasukkan atau dipakaikan kepada para warane ini, yang orang selalu bilang mandi kabal, tetapi sebenarnya tidak ada manusia yang kebal. Hanya persoalan kemudian orang-orang yang menerima karai ini adalah mereka yang telah memiliki prosesual dari awal. Misalnya soal puasa, foso, istilah Minahasa foso, tidak boleh makan makanan-makanan yang berdaging dan lain sebagainya. Nasi boleh, sayur-sayuran. Kemudian hatinya juga harus suci. Dia harus berpikir yang baik-baik dan tidak boleh yang menjelekkan orang lain dan lain sebagainya. Nah, saya kira nilai atau makna di sini adalah makna kejujuran, makna kesucian, makna kebenaran. Nah, kalau kita bicara budaya dengan makna ini, dan kalau orang Minahasa atau semua mau kembali ke tradisi dengan pemaknaan ini, maka tidak akan ada yang namanya korupsi, tidak akan ada yang namanya kekerasan, tidak akan ada namanya konflik di sana-sini, karena semua dengan nilai budaya yang ada. Nah, bukankah ini yang kita sebut dengan nilai dan karakter bangsa yang selama ini kita cari-cari? Waruga selanjutnya yang didatangi adalah Waruga Palar yang terletak di kota Tomohon. Halnya ketika di kawasan Waruga Desa Lotak, di Waruga Palar ini pun rombongan yang dipimpin Tonaas melakukan ritual permohonan izin untuk melaksanakan prosesi selanjutnya. Setelah melakukan ritual memohon izin di Waruga Palar Tomohon, Tonaas dan pengikutnya yang terdiri dari kelompok Kabasaran dan beberapa pemerhati budaya menuju daerah Watu Pina Wetengan. Lokasi Watu Pina Wetengan ini, menurut sejarah orang Minahasa, merupakan lokasi tempat pertemuan atau bermusyawarah dari para leluhur orang Minahasa untuk pembagian wilayah dari beberapa anak suku ataupun sub-etnis Minahasa. Sebelum melakukan prosesi dan ritual selanjutnya, kelompok Kabasaran atau kelompok Cakalele ini melakukan persiapan untuk prosesi dan ritual adat berikutnya. Prosesi adat yang pertama-tama yang harus dilalui adalah pembersihan diri bagi seluruh anggota Warane maupun para Warane muda yang akan dinobatkan, serta para anggota tim lain yang mengikuti prosesi ini. Pembersihan diri tersebut dipimpin oleh Tonaas di sebuah pancuran dari mata air alam yang tidak jauh dari lokasi Watu Pina Wetengan. Tujuan dari pembersihan diri ini agar para peserta yang mengikuti prosesi ini benar-benar bersih dari pikiran dan hati yang tidak baik.
O empung wailan. Temo na ila kan ang papayangan ay. Kama-kamangan kair mewak yan tampakano. Kalungan ay. Setelah pembersihan diri selesai, seluruh anggota dan tim kembali ke lokasi Watu Pinawetengan untuk mengikuti tahapan prosesi berikutnya. Ritual dan prosesi adat pun dimulai, dipimpin oleh Tonaas Rinto Tarore. Berbagai sesajen sebagai penghormatan terhadap leluhur disiapkan. Sementara para anggota Kabasaran dan Waranei lainnya mengelilingi Watu Pinawetengan. Prosesi dan ritual ini dimulai dengan yang disebut dalam bahasa Tombulu mahlur, yang artinya mengatur atau menata, atau dalam istilah orang Minahasa, baator. Mahlur adalah ritual orang tua Minahasa untuk mengatur dan menetapkan kembali aturan-aturan hidup sehingga bisa atau boleh mendekatkan diri dan menyatu dengan Sang Pencipta serta kembali menyelaraskan diri dengan alam. Setelah berbagai persembahan disiapkan yang disebut juga rerumetaan, para anggota Kabasaran atau para Waranei yang dipimpin Tonaasnya membersihkan daerah dan lingkungan tempat prosesi dan ritual berlangsung dari segala pengaruh jahat. Selanjutnya, setelah lingkungan tempat ritual berlangsung dianggap bersih dari pengaruh jahat, dilanjutkan dengan prosesi ritual yang disebut mengalei. Mengalei yang berarti meminta atau bermohon. Tujuannya untuk meminta dan bermohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Empung Wailan Wangko agar menjaga dan melindungi jalannya prosesi maupun ritual yang akan dilaksanakan selanjutnya. Makin dono tu makin raten yang kamu makakaluan dumiput minasa. Suasana makin hening dan hikmat ketika masuk dalam ritual yang disebut dengan tumawa atau memanggil. Pada ritual ini, Tonaas mulai memanggil pengetahuan dan kebijaksanaan para leluhur. Tak berselang lama, tiba-tiba gerakan dan suara Tonaas berubah menjadi gerakan dan suara seperti orang yang sudah sangat tua. Dalam bahasa dan gerakan yang diisyaratkan, para leluhur mengabulkan untuk melanjutkan prosesi ritual ini. Ritual selanjutnya yang disebut dengan rumages.
Rumages adalah ritual mentabiskan santi dan sondang. Santi dan sondang ini adalah nama sepasang pedang yang merupakan senjata perang dan keramat orang Minahasa pada zaman dulu. Selain mentabiskan santi dan sondang sebagai pedang dan senjata keramat, juga diuji ketajaman dari santi dan sondang. Ritual selanjutnya yang disebut dengan kinampetan. Kinampetan yang berarti memanggil ingatan-ingatan lama. Dalam ritual ini, terdengar jelas suara Tonaas sebagai pemimpin ritual berubah seperti suara orang yang sudah sangat tua. Dengan menggunakan bahasa daerah Tombulu, salah satu bahasa subetnis Minahasa. Suara leluhur melalui Tonaas mengisyaratkan semua yang direncanakan oleh kelompok Kabasaran maupun tim yang ikut dalam rombongan dapat dilanjutkan. Ritual terakhir di Watu Pinawetengan, yakni yang disebut dengan Sumampet, yang berarti kunci ataupun penutup dari ritual di lokasi ini. Makna yang saya bisa ambil dari ritual yang tadi saya lihat itu adalah spirit ya. Spirit dalam hidup, bahwa kita itu hidup itu harus selalu berjuang untuk sesuatu yang lebih baik ke depan. Seperti itu yang saya bisa ambil dari ritual yang tadi saya lihat, bagaimana mereka punya semangat melakukan sebuah ritual mengenai perang pada zamannya dulu dan diaplikasikan kepada zaman saat ini, adalah di mana kita berperang dengan diri sendiri untuk maju ke depan untuk sesuatu yang lebih baik untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat pada umumnya. Untuk kedepannya kerjasama atau peran pemerintah lah yang harus memperhatikan hal-hal seperti ini, karena saya yakin pemerintah yang punya titik poin atau yang punya intinya dari kegiatan-kegiatan seperti itu adalah pemerintah dengan perhatian pemerintah lah seperti itu. Jadi jangan sampai khas-khas seperti ini hilang begitu saja tanpa adanya perhatian dari pihak pemerintah. Selaku masyarakat baru di Manado ini, saya mencoba memahami karakter budaya masyarakat Minahasa. Salah satunya yang seperti yang kita saksikan sekarang ini. Saya pikir ini adalah pondasi-pondasi dasar bagi pembangunan karakter masyarakat Minahasa pada khususnya. Dan ini harus digali terus. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana keterlibatan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengembangan budaya tradisional ini begitu. Berbagai media bisa dimanfaatkan, mulai sekolah, mulai kelompok-kelompok pemuda dan sebagainya, remaja di sekolahan juga mulai level SMP, SMA. Ini adalah media-media yang saya kira yang paling efektif digunakan sebagai sarana untuk mensosialisasikan nilai-nilai tradisional ini, nilai-nilai budaya Minahasa ini. Dan saya pikir ini Minahasa sangat kaya. Saya sudah datang di beberapa daerah dan hampir semua daerah punya karakter sendiri-sendiri. Dan ini adalah kekayaan yang luar biasa. Kenapa masyarakat kita justru berpaling kepada teknologi, modernisasi? Itu juga tidak bisa kita tepis, tetapi yang ini juga tidak diabaikan begitu saja. Saatnya ritual yang ditunggu-tunggu baik oleh rombongan terlebih para anggota kelompok Kabasaran ataupun Cakalele yang akan ditabiskan atau dinobatkan sebagai warane-warane muda. Ritual ini mengambil lokasi di pancuran sumber mata air pegunungan tidak jauh dari lokasi Watu Pinawetengan. Ritual ini seperti ritual-ritual sebelumnya tetap dipimpin oleh Tonaas atau yang dituakan dalam kelompok atau upacara adat ini.
Berkuat-kuat. Okay. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, ritual penobatan pun mulai dengan memandikan para anggota calon warani baru. Satu persatu mereka dimandikan dari air pancuran. Setelah dimandikan, satu persatu dari mereka dipukuli dengan daun tawaang. Daun tawaang ini merupakan daun yang dianggap keramat oleh orang Minahasa sejak zaman dulu. Setelah semua anggota calon warani muda dimandikan, yang bermakna pembersihan diri dari segala pengaruh jahat, kemudian dilanjutkan dengan ritual yang disebut karai atau kinarai. Karai yang berarti baju atau pakaian. Dalam ritual ini dimaksudkan untuk membungkus atau memberi kekuatan baru bagi para warane muda ini, atau lebih lazim disebut dengan kekebalan. Namun sebelum para warani muda ini mengikuti ritual karai, mereka diwajibkan melakukan puasa selama seminggu. Puasa yang dilakukan berupa tidak mengkonsumsi daging, alkohol, maupun berpuasa dalam tindakan dan perilaku yang tidak terpuji. This is the first time that I saw this ritual and I found it very interesting. I didn't know before much about Minahasa culture, so it's the first time for me to join this kind of ritual. It's kind of magic, and we are here in a scholarship, so it's very nice that we can join and see alive how the culture is alive, not only written the books or seen the movie, just when it's happening. When I came to Manado, I didn't know much about the culture of Minahasa, because if you hear about Indonesia, you hear mostly about Bali or Jawa. So I was very surprised, and I'm very happy that Minahasa has such a big culture, and it's not like the one dance or the one part of the culture, but there are many different types of events. So I found it very interesting, and I'm very happy that I can join this ritual today. Tradisi dan budaya Minahasa yang ada sejak zaman dulu dan kembali dikembangkan saat ini perlu mendapatkan perhatian, sehingga warisan leluhur yang sebenarnya merupakan khasanah dan kekayaan bangsa, sekaligus sebagai aset yang tak ternilai, tidak hilang di telan zaman. Tentunya kita berharap dari generasi muda atau warane muda inilah budaya maupun tradisi orang Minahasa dapat dijaga dan dilestarikan. Namun, di bagian lain, untuk menjaga nilai-nilai luhur berupa tradisi dan budaya yang ada sehingga tidak punah di telan zaman, diperlukan 3 aspek penting dalam menjaga tradisi budaya orang Minahasa, yaitu pelestarian, pengembangan, perlindungan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Tradisi dan budaya merupakan bagian dari kehidupan manusia.
Jika budaya itu ditinggalkan, maka kita akan kehilangan jejak warisan dari para leluhur kita. Karena kebudayaan merupakan ciri khas suatu daerah yang tentunya harus selalu kita lestarikan, kita jaga, dan kita kembangkan. Dengan demikian berakhir kebersamaan kita di Seni Budaya kali ini. Pastikan Anda untuk tetap terus menyaksikan seni budaya yang ada di Sulawesi Utara. Sampai jumpa.